music intro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Ikhlas Jaya. Pada hari ini kita akan pelajari materi tentang anabolisme. Pada materi anabolisme ini tujuannya adalah untuk mengerti tentang pengertian anabolisme, fungsi anabolisme, ciri-ciri anabolisme, peran, serta reaksi dan juga contoh dari anabolisme. Pada pembelajaran kali ini saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan saya dengan baik ya. Jadi simak, jangan di skip videonya ya teman-teman. Dalam belajar semua itu pasti bisa asal kita mau mengerti dan tertarik dengan materinya. Baiklah, mari kita mulai videonya. Baiklah, yang pertama adalah pengertian anabolisme. Anabolisme atau biosintesis atau yang biasa disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia ataupun molekul yang lebih kompleks. Molekul yang lebih kompleks tersebut biasa disebut dengan makromolekul. Makromolekul yang sudah terbentuk tersebut dapat berupa asam nukleat, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dalam pembentukan makromolekul tersebut memerlukan energi dari luar, yang dimana energi dari luar tersebut akan mengikat senyawa kimia yang lebih sederhana tersebut dan mengubahnya menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks. Selanjutnya, proses anabolisme. Anabolisme ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia ataupun molekul yang lebih kompleks. Proses tersebut membutuhkan energi dari luar. Energi dari luar tersebut dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia, yang dimana energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana itu dan dirubahnya menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, di dalam proses tersebut, energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan di dalam sebuah bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa yang lebih kompleks tersebut. Nah, di dalam reaksi anabolisme ini dibutuhkan energi lain yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Reaksi pada sel tersebut bisa atau dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, reaksi anabolisme tersebut ialah suatu reaksi pembentuk, yakni terjadi sintesis molekul besar dengan molekul sederhana ataupun kecil. Pada proses anabolisme tersebut membutuhkan energi, serta prosesnya disebut dengan istilah reaksi endogenik. Yang kedua, reaksi katabolisme ini ialah reaksi pemecah. Katabolisme ini ialah pemecah molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana yang disertai dengan pelepasan energi yang disebut dengan istilah eksogenik. Total penjumlahan dari reaksi anabolisme serta katabolisme ini disebut dengan metabolisme atau pembentukan serta pemecahan. Nah, contoh dari proses katabolisme ini ialah respirasi. Sedangkan contoh proses anabolisme itu ialah fotosintesis. Hasil-hasil anabolisme tersebut berguna di dalam fungsi yang esensial. Hasil tersebut seperti misalnya glikogen serta protein, yakni sebagai bahan bakar di dalam tubuh, asam nukleat untuk kemudian pengkopian informasi genetik, protein, lipid, serta juga karbohidrat tersebut kemudian menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik itu intraseluler ataupun ekstraseluler. Bila sintesis bahan-bahan tersebut lebih cepat dari perombakannya, maka organisme tersebut kemudian akan tumbuh. Baiklah, selanjutnya tahapan anabolisme. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan juga nukleotida. Yang kedua, aktivitas senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut kemudian menjadi molekul yang lebih kompleks, seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Anabolisme yang memakan energi cahaya tersebut kemudian dikenal dengan istilah fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis.
Selanjutnya, ciri-ciri anabolisme. Adapun ciri-ciri anabolisme diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan reaksi penyusun. Yang kedua, substrat berupa senyawa sederhana. Yang ketiga, hasil reaksi berupa senyawa yang kompleks. Yang keempat, memerlukan energi. Yang kelima, bersifat endoterm. Dan yang keenam, dapat dicontohkan sebagai reaksi fotosintesis ataupun reaksi kemosintesis. Baiklah, selanjutnya fungsi dari reaksi anabolisme di dalam tubuh. Fungsi dari anabolisme ini memungkinkan tubuh untuk dapat membangun atau juga menumbuhkan sel-sel baru serta memelihara jaringan tubuh. Proses ini kemudian menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme, serta kemudian dipengaruhi oleh segala macam hormon serta enzim untuk dapat membentuk serta memperbaiki sel dan juga jaringan yang ada dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya ialah contoh dari anabolisme. Contoh dari anabolisme yang paling sering kita dengar ialah fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh tanaman yang mana energi dari sinar matahari digunakan untuk merubah karbon dioksida atau CO2 serta air atau H2O menjadi molekul gula atau glukosa atau C6H12O6 yang dibutuhkan sebagai proses pertumbuhan. Proses tersebut kemudian dibantu oleh enzim serta klorofil. Reaksi kimia fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Adapun contoh lain dari anabolisme yang pertama adalah pembentukan glikogen dari glukosa, yang kedua pembentukan protein dari asam amino, serta yang ketiga adalah gliserol. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pada hari ini yaitu anabolisme. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian menjadi lebih paham mengenai anabolisme? Saya harap kalian menjadi lebih paham mengenai anabolisme ya teman-teman setelah melihat penjelasan dari saya. Untuk kurang dari video ini saya mohon maaf ya teman-teman. Akan saya coba perbaiki pada lain kesempatan. Baiklah, terima kasih juga yang sudah menyimak video ini sampai akhir ya teman-teman. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.